Kita jumpa lagi di ibadah online kita. Jangan lupa ya, ingat-ingat kalau pergi keluar harus pakai masker. Terus sering cuci tangan, sama jaga jarak sama orang lain. Oke, jangan lupa ya, kita tetap harus jaga kesehatan. Oke, sekarang kita mau mulai ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu. Tapi sebelumnya bangkit berdiri semuanya. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, nanti ikuti Kak Endi berdoa ya. Oke? Yuk semuanya tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami bisa beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau yang memberkati ibadah kami dari awalnya sampai pada akhirnya. Kami akan menikmati kasih Tuhan terus mengalir menjamah hati kami. Sukacita Tuhan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yang sudah siap memuji Tuhan, lambaikan tangannya. Yeay. Hari ini kita mau bersukaria. Sama-sama katakan ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus. Katakan I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down. My heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down. My heart. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Katakan aku tresno Yesus. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku Anaknya sendiri ya, katakan ya. Aku tresno Yesus, jero
banget. Aku tresno Yesus, jero jero jero. Sekali lagi katakan, aku tresno Yesus, jero 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 banget. Aku tresno Yesus, jero 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 banget. Tresnoku jero 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 banget. Tresnoku jero jero banget. Tresnoku jero jero banget. Tresnoku jero jero banget. Think about deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. Deep down in my heart. Sekali lagi ya. Deep down in my heart. Haleluya. Haleluya. Yuk sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah. Amin. Haleluya. Nah, sekarang kita mau lebih semangat lagi Yes. memuji Tuhan. Banyak tepuk tangan di atas kepala. Amin. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah. Indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kasih Yesus. Kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari Pelangi. lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah. Lebih indah pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari Pelangi. lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Lebih Lebih indah. indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih indah dari Pelangi. Lebih indah dari bintang di langit. lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lebih
Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Selamat berhari Minggu. Aduh, Teda senang sekali setiap minggu ketemu kalian lewat online. Plus, kalian setia mengikuti ibadah online. Teda senang sekali lihat foto-foto kalian, rekaman video kalian. Yang setia ya anak-anak sama Tuhan ya. Jangan bosan beribadah ya. Tuhan kita itu baik dan mengasihi kita. Karena itu kalau punya kesempatan hari Minggu beribadah memuji Tuhan, memuji yang benar kayak tadi. Jadi memuji, menyanyi, melompat bersama-sama. Nah, dan satu lagi, jangan pernah lupa baca Alkitab. Setiap hari jangan pernah lupa baca Alkitab, oke? Teda hari ini ada di satu tempat di taman, dan kalau musim semi gini ada banyak bunga-bunga, dan ini bunganya harum sekali. Bunganya ungu dan cantik dan banyak lebah. Kalian bisa lihat lebahnya enggak ya? Karena wangi dan manis, jadi lebah-lebah pada ke situ semua tuh. Ciptaannya Tuhan itu cantik, bagus sekali ya. Nah, sekarang semua yuk keluarkan Alkitabnya, dan dalam hitungan ketiga kita sama-sama berteriak ya. Mereka nggak keras-keras ya. Oke. 1, 2, 3. I love my Bible and pray. Dan ayat kita hari ini ada di Halo Sondai Geng. Firman Tuhan hari ini saya akan bacakan di Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Demikian firman Tuhan hari ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Hai anak-anak, yuk sebelum kalian memberi, kita dasari yuk dengan firman Allah. Dasar pemberian kita hari ini terambil dari Mazmur 4 ayatnya yang ke-6. Begini bunyinya, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Nah, dasar pemberian kita yaitu percaya kepada Tuhan. Anak-anak, saat kalian mau memberi, saat kalian mau memberikan buat Tuhan persembahan, karena apa? Karena kalian suka, karena kalian punya uang. Nah, hari ini kita belajar, kita mau memberi karena kita percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Kenapa sih kita harus percaya sama Tuhan Yesus? Terus apa yang kita percayai? Yuk sama-sama kita buka juga dalam Amsal yang ke-11 ayatnya yang ke-24. Bunyinya, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Nah, firman Tuhan ini bunyinya menyebar harta. Bukan menyebar terus uangnya dibagi-bagi di jalan, dilempar-lempar jalan. Bukan. Maksudnya adalah memberi kepada orang yang kekurangan. Kita memberi persembahan di rumah Tuhan seperti ini. Nah, itu janji Tuhan. Dikatakan di situ, ada yang menyebar harta, tapi bertambah apa? Bertambah kaya. Ada yang menghemat luar biasa, tapi berkekurangan. Nah, percaya anak-anak, kalau ketika kalian mau memberi, bahwa Tuhan yang akan membalas kalian. Oke? Yuk, siapkan persembahan kalian. Oh ya, persembahan kalian bisa kalian kirim melalui ini ya. Yuk, sebelum itu yuk kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Tuhan Yesus, kami mau memberi persembahan karena kami percaya kepada Tuhan. Tuhan yang menyediakan dalam kehidupan kami berkat keuangan buat anak-anak, buat orang tua anak-anak. Tuhan, kami percaya ketika kami memberi, kami tidak menjadi kekurangan, tapi malah kami berkelimpahan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pengumuman untuk minggu depan, kita tetap ibadah online seperti ini ya.
Jangan sampai terlambat, ingat jamnya adalah jam 9. Oke? Oke anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari semuanya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Percayalah bahwa firman Tuhan yang akan terus menguatkan kalian, memberikan semangat yang baru buat kalian semua. Yuk kita mau menyembah Tuhan ya. Semuanya ambil sikap untuk menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami untuk Engkau ya Tuhan. Berkaryalah Engkau ya Roh Kudus bagi kami semua anak-anak-Mu. Ku buka hati untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Kami buka hati kami Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau buka hati buat Engkau ya Tuhan. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Amin. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap. Katakan Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan. Roh Kudus yang manis, haleluya. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku. Katakan Roh Kudus yang manis, haleluya. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan. Mari sembah Tuhan, semuanya menyembah Tuhan. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, kami
menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan. Amin. Lebih tinggi nyanyikan pujian dan katakan, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti, amin, firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku. Sekali lagi, Roh Kudus yang manis, haleluya. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis Tuhan. Oh, anak Tuhan. Sekali lagi katakan, anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang berbicara lewat hamba-Mu, Engkau yang mengurapi hamba-Mu, sehingga setiap kami anak-anak Tuhan yang mendengar firman Tuhan, kami beroleh kekuatan, sukacita, bahkan semangat yang selalu baru mengalir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman Tuhan saat ini dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo anak-anak, apa kabarnya? Wah, kita berjumpa lagi dalam ibadah kita. Nah, bagaimana ibadah kita? Bagaimana kalau kalian di rumah waktu beribadah? Apakah selama kita ibadah online ini, kita ibadahnya sambil duduk-duduk waktu memuji Tuhan? Atau mungkin kita sambil makan nih waktu kita mendengar firman Tuhan. Ayo, seperti apa biasanya? Nah, mungkin kita berpikir bahwa tapi aku kan di rumah. Aku di rumah kan aku boleh sambil ibadahnya sambil duduk, enggak usah tepuk tangan. Yang penting aku kan nyanyi sambil ngeliat di YouTube. Enggak perlu Om, enggak perlu aku ini harus berdiri dan tepuk tangan atau lompat-lompat. Waktu firman Tuhan pun aku lo dengerin, walaupun aku sambil makan. Apakah seperti itu? Nah, mungkin kondisi sekarang masa pandemi ini membuat kita seakan-akan hal tersebut adalah hal yang biasa dan hal tersebut adalah hal yang bisa kita lakukan. Tapi tahu nggak apa yang firman Tuhan katakan mengenai kondisi yang mungkin buat kita bisa memperbolehkan kita untuk melanggar firman Tuhan? Apa yang firman Tuhan katakan? Kita mau belajar hari ini dari 4 orang. 4 orang yang mereka ini juga di tengah-tengah kondisi yang nggak enak, di tengah-tengah kondisi yang nggak nyaman untuk mereka melakukan firman Tuhan. Tapi mereka itu tetap taat dan mereka tetap mendengar firman Tuhan. Mau tahu di mana kita mau belajar hari ini firman Tuhannya? Kita hari ini mau belajar dari kitab Daniel yang pertama, pasal yang pertama. Ayatnya berapa? Semua ayat. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Daniel ayat 1 sampai ke-21. Nah, di sana dikatakan ada 4 orang.
4 orang bangsa Israel yang bernama siapa ya omnya kok lupa, siapa ya, oh ini. Namanya di ayat yang ke-6 dikatakan namanya Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Mereka ini orang Israel yang dibawa dari Israel, tanah Israel, dan dibawa sebagai tahanan ke Babel. Nah, di sana mereka itu juga diberikan nama yang lain. Karena kan mereka hidup di Babel, mereka nggak boleh pakai nama Israelnya mereka. Jadi mereka berganti nama, yaitu Daniel, namanya itu dirubah menjadi Belsasar. Kemudian Hanaya, dia dirubah namanya menjadi Sadrak. Misael, namanya dirubah jadi Mesak. Dan yang terakhir Asaria, namanya itu dirubah menjadi Abednego. Nah, 4 orang ini, mereka ini dibawa ke istana untuk apa? Untuk mereka tuh diminta oleh raja supaya mereka tuh boleh belajar dan mereka itu boleh melayani raja. Tapi mereka harus punya syarat. Ada 2 syaratnya minimal. Yang pertama, dia harus sehat, badannya harus kuat. Nggak boleh capek-capek, nggak boleh lemes, nggak boleh. Harus yang kuat, sehat, nggak boleh batuk-batuk, harus kuat, sehat. Yang kedua, mereka harus pandai, mereka harus pintar, mereka pandai membaca kitab, mereka mengerti banyak sekali pengetahuan. Siapa yang mau pandai, siapa yang mau sehat, kita belajar dari 4 orang ini. Nah, waktu mereka dibawa ke istana raja, 4 orang ini diwajibkan untuk yang pertama, mereka harus makan makanan sama kayak raja supaya sehat. Tapi tahu tidak, makanan raja itu seringkali sudah dipersembahkan dahulu kepada dewa-dewa. Jadi waktu mereka tahu bahwa wah, makanan ini sudah dipersembahkan dewa-dewa, mereka ingat sama firman Tuhan. Mereka ingat dengan Alkitab yang mereka baca, kitab yang mereka baca bahwa kita nggak boleh makan makanan yang sudah dipersembahkan sama dewa. Jadi mereka berbicara kepada para pengawal yang ada. Maaf, aku nggak mau makan makanan ini. Aku nggak mau makanan raja yang enak-enak ini, daging-daging ini. Aku tidak mau. Aku nggak mau minum anggur. Aku hanya mau makan sayur dan minum air putih. Wah, siapa yang suka sayur dan air putih? Angkat tangannya. Nah, kalian sama seperti 4 orang ini. Mereka berkata, aku hanya perlu makan sayur dan air putih. Tapi pengawal ini ketakutan. Nanti kalau kamu makannya cuma sayur, air putih, apakah badanmu bisa sehat? Apakah kamu bisa gemuk, kuat? Nah, lalu Daniel mengatakan bahwa, yuk kita bikin sayembara, kita bikin kompetisi. Berikan kepada aku selama 10 hari makan makanan sayur dan air putih. Nanti 10 hari kemudian kita bandingkan apakah aku ini lebih sehat dibandingkan sama mereka. Nah, akhirnya disetujuilah. Hari pertama mereka makan sayur sama air putih. Hari kedua makan sayur lagi. Hari ketiga makan sayur. Mereka selalu makan sayur dan mereka minum air putih. Mereka nggak makan makanan raja. Karena mereka taat kepada firman Tuhan. Karena mereka tahu bahwa nggak boleh seperti itu. Akhirnya setelah 10 hari berlalu, pengawal raja ini melihat, dibandingkan 4 orang ini dengan orang-orang yang lain yang makan dari makanan raja. Dan tahu tidak, 4 orang ini dari Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, badannya itu lebih sehat. Mereka lebih kuat, wah badannya kita lihat lebih segar dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Wah kok bisa ya? Kok bisa? Nah itu karena Tuhan memberkati 4 orang ini. Karena Tuhan melihat mereka taat mendengar firman Tuhan. Karena mereka taat melakukan firman. Gak cuma sekedar tahu bahwa gak boleh. Tapi mereka taat. Walaupun mungkin mereka bisa saja. Kan aku disuruh sama raja. Gimana Tuhan, terpaksa aku. Mungkin bisa seperti itu. Tapi Daniel dan teman-temannya taat. Mereka berpegang kepada firman Tuhan. Dan tahu tidak, Tuhan tidak cukup sampai memberikan kesehatan.
Tapi mereka diberikan sama Tuhan kepandaian, kepintaran, lebih dari semua orang yang ada di kerajaan Babel saat itu. Jadi raja begitu berjumpa dengan 4 orang ini, raja melihat bahwa, wow, hebat sekali kamu pandai, pengetahuanmu banyak, kamu pintar. Kalau di sekolah mungkin mereka itu jadi juara nomor 1, nilainya selalu dapat nilai yang 100 sempurna. Siapa yang mau sama seperti mereka? Karena mereka taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Mereka melakukan firman Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita mungkin banyak online. Sekolahnya online, ujian pun online. Ibadah online di rumah. Dan mungkin memperbolehkan kita waktu ujian di rumah online. Kita mungkin bisa buka buku, nyontek. Waktu ditanyain, ayo jawabannya tolong diisi. Mungkin kita bisa tanya sama orang tua kita. Kita mungkin bisa meminta tolong bantuan sama orang lain. Tapi kalau kita ingat bahwa kita ini harus taat sama firman Tuhan, kita harus dengar-dengaran sama firman Tuhan, maka kita pun akan belajar sama seperti Daniel dan teman-temannya. Taat, nggak akan mengambil kesempatan untuk berbuat dosa. Kita akan belajar untuk mentaati firman Tuhan. Jadi anak-anak, apapun kondisi kita, nggak ada satupun kondisi yang membuat kita nggak bisa taat. Selama kita mau taat sama firman Tuhan, maka kita bisa taat. Dan percayalah, saat kita taat sama firman Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan dan memberikan pertolongan kepada kita, supaya kita bisa taat dan mendengar firman Tuhan dan kita melakukan. Dan saat kita melakukannya, ada berkat-berkat Tuhan untuk kehidupan kita. Amin. Sebelum kita berdoa, kita mau memuji Tuhan dulu, kita mau nyembah Tuhan dulu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Hari ini kita sudah mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus taat. Dan kita tahu bahwa Roh Kudus itu mampu menolong kita untuk kita selalu taat. Dia akan menguatkan kita supaya kita boleh taat. Anak-anak, saat ini kalau kalian mendengar firman ini dan kalian teringat bahwa Tuhan, aku ini mau taat kepada Engkau. Tapi aku ini kadang-kadang lupa Tuhan. Seringkali aku ini capek Tuhan untuk buat taat. Aku lupa. Kalau mungkin kalian seperti itu, yuk kita berdoa bersama-sama. Om mau kita berdoa bersama. Om pun kadang-kadang lupa. Tapi kita mau percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kita dan menguatkan kita. Angkat tanganmu, nanti kita mau berdoa bersama-sama. Haleluya. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa Tuhan. Untuk setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Seringkali kami mungkin lupa. Seringkali kami mungkin lelah untuk taat kepada Engkau. Hari ini Tuhan, kami mendengar firman-Mu. Kami percaya bahwa saat kami taat akan Engkau, ada berkat Allah yang melimpah atas kehidupan kami. Jangan biarkan kami kalah karena kami enggak taat. Tapi Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami. Roh Kudus-Mu yang menolong kami. Roh Kudus-Mu yang menjamah anak-anak yang mengangkat tangannya khususnya Tuhan. Ajar kami untuk taat Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan, saat kami taat akan firman-Mu, kami percaya anak-anak-Mu Tuhan
bertumbuh menjadi anak yang kuat, anak-anak yang pandai Tuhan, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Dan biarlah buah ketaatan kami itu menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Buah menjadi berkat Tuhan buat keluarga kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Engkau memberkati setiap kami yang sudah mengikuti ibadah kami, ibadah online ini Tuhan. Engkau yang menjamah kami, dan biarlah firman-Mu Tuhan yang tertanam dalam hidup kami, dalam hati kami, dan berbuah. Berkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang ada Tuhan. Berkati setiap yang memimpin pujian, pemain musik Tuhan, penata kamera, sound system, semuanya Tuhan. Menurut video Tuhan yang memberkati. Terlebih kami yang mengikuti ibadah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur dan kami mengakhiri ibadah yang diberkati ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati katakan amin. Ya, jangan lupa hafalan kita minggu ini ada di Amsal 1 ayat 7. Bagian yang pertama, bagian A. Dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Jadi jangan lupa ya, hafalan. Kirim videonya kepada guru-guru kalian. Dan tetap semangat, ikut sama Tuhan. Oke? Happy Sunday, God bless you. See you next week. Seperti yang kalian dengar kisah tadi, yang diambil dari Alkitab, ada seorang Yesus di Alkitab yang mengasihi kamu. Dan dia ingin menjadi sahabatmu. Dan dia setia, tidak pernah meninggalkan kamu. Dan dia satu-satunya yang bisa membawa kamu masuk ke dalam surga. Karena dia pegang kunci kerajaan surga. Kalau kalian belum pernah mendengar itu dan belum menerima dia, hari ini kalian memutuskan untuk menjadi sahabatnya. Dia ingin lo jadi sahabatmu. Dan dia gak pernah lo ninggalin kamu. Kalau kalian memutuskan, oke, hari ini aku akan jadi sahabatnya Yesus. Yuk berdoa bersama Teda. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengasihi aku, ingin menjadi sahabatku. Hari ini aku memutuskan untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Masuk ke dalam hatiku. Ampuni setiap dosa kesalahanku. Seumur hidupku aku mau menjadi sahabatmu. Gak pernah lagi aku meninggalkan Engkau. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus aku berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat datang di keluarga kerajaan Allah. Jangan lupa ya, setiap hari Minggu ya, kalian klik Sunday Gang Online dan beribadah bersama kami memuji Tuhan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya sekali lagi ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Ya, Alkitab kita punya 2 kitab,